Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat untuk kita melanjutkan pembelajaran kita di hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa dulu dengan membaca Quran surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi dan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dalam hati, mulai. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang adab menggunakan media sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu kita yang pertama akan menjelaskan adab menggunakan media sosial. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Dan tujuan yang ketiga yaitu menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Dan tujuan yang terakhir yaitu membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta damai. Kita masuk ke materi pentingnya adab menggunakan media sosial. Saat ini kita hidup di zaman digital yang dimana teknologi dan internet itu menghubungkan kita ke dunia digital tanpa batas, sehingga interaksi sosial kita dalam bersosial media itu semakin mudah. Kemudian media sosial memfasilitasi komunikasi global, mempermudah silaturahmi, akses informasi mudah didapatkan, kemudian memudahkan kita dalam melakukan pembelajaran dan kegiatan bisnis. Nah, dari dampak positif menggunakan media sosial tadi, itu juga ada dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dampak negatif dari penggunaan media sosial yaitu seperti adanya berita hoaks, kemudian adanya ujaran kebencian, adanya perkelahian, adanya pornografi, adanya radikalisme dan terorisme. Dari adanya dampak negatif dan dampak positif dalam menggunakan media sosial, hal ini tercatat menurut Aiskominfo per 5 Mei 2020 tercatat 1.401 konten hoaks COVID-19. Dan menurut Tempo.co per Juli sampai September 2020 ada sekitar 10 sampai 11 unggahan bermuatan ujaran kebencian per 10.000 penayangan. Nah, dengan adanya dampak negatif dan dampak positif dalam menggunakan media sosial, maka diperlukan untuk kita adanya menggunakan adab dalam bermedia sosial. Diperlukan adab dalam bermedia sosial agar penggunaan media sosial itu tetap aman, tetap nyaman, dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita masuk ke materi pengertian adab menggunakan media sosial. Adab secara bahasa berarti adat istiadat, etiket, dan pola perilaku yang ditiru dari figur teladan. Kemudian adab secara istilah itu adalah aturan perilaku praktis bernilai baik yang diwariskan antar generasi. Kemudian menurut Hendra A. Setiawan pada tahun 2017, ia menyatakan bahwa media sosial adalah media berbasis internet yang memungkinkan interaksi, representasi diri, dan pertukaran konten secara luas maupun terbatas. Hendra A. Setiawan juga menyatakan bahwa media sosial itu memudahkan kita dalam berkomunikasi, memudahkan kita dalam berbagi informasi, memudahkan kita dalam mengetahui gaya belajar yang kita gunakan, dan penyebaran konten dengan akses yang cepat dan terukur.
Contoh platform yang banyak digunakan oleh kita saat ini seperti WhatsApp, Telegram, Twitter atau X, Facebook, dan lainnya. Jadi pengertian adab bermedia sosial itu berarti sikap dan perilaku yang harus dijaga saat berinteraksi dengan orang lain di ruang digital atau di media sosial. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalil nakli adab menggunakan media sosial, yaitu dalilnya ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Saya minta silakan Saudari Aida membacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Ya baik, terima kasih banyak Aida atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Kemudian selanjutnya arti dari Quran surat Al-Hujurat ayat 6 saya minta tolong dibacakan oleh Saudara Rido. Baik Bu, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 6. Baik, terima kasih Rido atas pembacaan arti dari Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Kita lanjutkan ke materi kita selanjutnya. Nah, dari dalil nakli yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang telah dibacakan tadi oleh teman kita, dari ayat tersebut itu bisa diketahui bahwa ketika kita menerima sebuah informasi, maka kita itu jangan menelan informasi itu mentah-mentah, tapi kita harus telaah dulu informasi yang kita dapatkan dari media sosial. Kita harus cek nih kebenaran informasi yang kita terima. Pengecekan informasi itu juga bisa dengan menanyakan ke sumber pemberi informasi atau mengecek ke sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan adab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu kita harus memiliki niat yang baik. Yang kedua yaitu kita harus memilih teman yang baik dalam media sosial kita. Kemudian adab yang ketiga yaitu meneliti fakta atau kebenaran informasi yang kita terima. Keempat yaitu menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Yang kelima yaitu mengajak kepada kebaikan. Yang keenam, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Yang ketujuh yaitu hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Dan yang kedelapan yaitu bersikaplah bijak dalam menggunakan media sosial. Yang kesembilan yaitu dapat mengambil hikmah atau kebaikan dalam kita menggunakan media sosial. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu akibat tidak menerapkan adab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, penggunaan media sosial yang berlebihan itu tidak baik dan tidak bijak. Yang kedua yaitu bisa terjadinya cyberbullying yang menyebabkan gangguan psikis seseorang. Yang ketiga yaitu tersebarnya informasi yang bersifat privasi mengganggu kegiatan belajar. Selanjutnya, masuk ranah hukum jika kita mengunggah sesuatu yang melanggar norma-norma. Selanjutnya, segala keburukan yang dilakukan itu bisa menjadi jejak digital kita. Dan yang terakhir, mengurangi makna silaturahmi jika kita tidak menggunakan adab dalam bermedia sosial. Selanjutnya materi tentang penerapan karakter
dalam adab menggunakan media sosial. Jadi adab-adab dalam menggunakan media sosial yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan tidak menuliskan pesan atau komentar buruk terhadap orang lain. Kemudian kita harus berhati-hati dalam mengunggah apapun di media sosial, serta stop menyebarkan berita hoax dan hate speech. Kemudian jadikan media sosial kita ini sebagai platform yang positif untuk mengembangkan diri dan menyebarkan atau membuat konten-konten yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi hikmah dalam kita menerapkan adab menggunakan media sosial, yaitu hikmah yang pertama, kita bisa terhindar dari adanya berita hoax, kemudian mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Selanjutnya, orang lain bisa merasa nyaman ketika kita melakukan silaturahmi di media sosial. Selanjutnya, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Dan hikmah yang terakhir yaitu kita bisa terhindar dari tindakan yang diskriminatif, terutama yang menyangkut tentang unsur SARA. Baik, saya kira cukup penjelasan materi kita hari ini. Sekarang saya akan mengirimkan kepada kalian bahan bacaan untuk kalian baca terlebih dahulu terkait materi hari ini. Untuk sebagai penguatan, saya berikan waktu ke kalian selama 5 menit. Nah, pertanyaannya bisa dilihat di dalam layar yang ada di hadapan kalian ini, yaitu ketika seseorang ingin menyampaikan kritik di medsos, bagaimana cara kalian menentukan batas antara kebebasan dalam berekspresi dan adab bermedia sosial, dan bagaimana kriteria yang harus dipertimbangkan agar kritik tersebut tetap etis dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi orang lain. Baik, setelah ini saya akan memberikan kertas kepada kalian untuk kalian menjawab pertanyaan yang ada di depan. menjawab pertanyaan yang ada di depan kalian. Sekarang saya minta kepada kalian untuk mempresentasikan jawaban dari kalian. Silakan Saudara Rido untuk mempresentasikan jawabannya. Baik Bu, jawaban saya, menyampaikan kritik di medsos harus tetap menjaga sopan santun dan tidak menyerang pribadi. Kritik yang etis, berbasis fakta, disampaikan dengan bahasa yang baik dan fokus pada masalah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi orang lain. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Rido. Sekarang Rido pilih salah satu teman Rido. Oke Bu, Adis. Baik, silakan Adis untuk mempresentasikan jawabannya. Baik Bu, jawabannya yaitu batas antara bebas berekspresi dan adab di medsos itu kelihatan dari cara kita ngomong. Kalau kita mengkritik untuk nunjukin masalah dan berharap ada perbaikan, itu masih baik. Tapi kalau sudah menghina, menjatuhkan atau menyerang, di situ kebebasan berubah jadi sikap yang nggak beradab. Kemudian kritik yang etis, cukup fakta, batas dengan cara yang sopan. Niatnya buat memperbaiki dan mikir sedikit soal dampaknya biar nggak nyakitin orang lain. Sudah Bu. Baik, terima kasih banyak Adis atas jawabannya. Sekarang Adis pilih salah satu teman Adis untuk presentasi. Saya pilih Alis. Ya, silakan Alis untuk mempresentasikan jawabannya.
Baik, untuk batas antara kebebasan berekspresi dan adab bermedsos pada cara seseorang menyampaikan kritik tanpa menyerang hal pribadi, merendahkan, atau memancing konflik. Lalu untuk kriteria kritik yang etis adalah memakai bahasa yang sopan, jelas, dan bertujuan untuk memperbaiki. Selama tidak menimbulkan fitnah atau bullying, itu masih termasuk kebebasan berekspresi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Alis atas jawabannya. Sekarang satu lagi Alis pilih teman Alis untuk mempresentasikan jawabannya. Naila. Baik, silakan Naila presentasikan jawabannya. Baik Bu, jadi batas kebebasan berekspresi dan adab bermedia sosial ini ditentukan dengan memastikan kritik fokus pada perilaku atau kebijakan, bukan menyerang kehormatan pribadi. Juga disampaikannya dengan bahasa yang sopan tanpa fitnah ataupun emosi berlebihan. Kemudian kriteria agar kritik ini tetap etis, yang pertama itu informasi yang kita dapatnya harus faktual, yaitu kita harus memastikan bahwa data ini benar-benar gitu loh, bukan dari asumsi orang lain gitu. Yang kedua itu kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak merendahkan. Kemudian juga harus diniatkannya untuk memberi masukan, bukan menyerang. Cukup. Baik, terima kasih banyak Naila atas jawabannya. Sekarang kita kasih applause buat kita semua dulu. Baik, selanjutnya penguatan atas pertanyaan yang tadi telah kalian jawab, bahwa batas antara kebebasan berekspresi dan adab dalam bermedia sosial itu bisa ditentukan dengan memastikan bahwa kritik yang disampaikan itu fokusnya pada isu, bukan pada personal atau pribadi. Kemudian serta tidak mengandung ujaran kebencian, fitnah, atau pelanggaran privasi. Kritik yang etis harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, kritik disampaikan harus berdasarkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian disampaikan dengan bahasa yang sopan, mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial bagi pihak yang dikritik, kemudian tidak menyebarkan informasi yang sensitif, serta memberikan solusi atau saran perbaikan apabila memungkinkan. Jadi kritik itu bisa jadi ruang dialog yang membangun tanpa merugikan atau menjatuhkan pihak lain. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita tutup dengan membaca Quran surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi kalian semua terhadap pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa jadi manusia yang lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.